Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah ketulusan dan kejujuran umat Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 25 ayat 21. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu viral di berbagai media nasional tentang dua orang petugas KRL yang bernama Egi Sandi dan Mujeni. Edi adalah petugas pengawalan KRL dan Mujeni adalah petugas kebersihan KRL. Keduanya viral karena menemukan uang sebesar 500 juta rupiah di dalam tas plastik hitam milik seorang penumpang KRL, dan mereka menyerahkan uang tersebut kepada petugas passenger service yang membantu mengembalikan kepada sang penumpang. Sebagai ganjaran atas ketulusan dan kejujuran keduanya, maka pada tanggal 13 Juli 2020, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Egi dan Mujeni menjadi karyawan tetap di PT Kereta Komuter Indonesia yang menaungi mereka selama ini. Jadi saudara, sebagai pegawai honorer mungkin atau outsourcing maksud saya, mungkin mereka bergaji kecil. Ketika menemukan uang ini, bagi orang kebanyakan yang tidak memiliki yang namanya ketulusan dan kejujuran, ini adalah rezeki nomplok. Tetapi kemudian kedua karyawan yang bisa dibilang karyawan rendahan ini, mereka mengembalikan, mereka memilih untuk tidak mengambilnya karena kesadaran itu bukan uang mereka. Jadi mereka memilih untuk hidup apa adanya. Mereka dengan tulus hati dan dengan kejujuran mengembalikan uang tersebut. Dengan demikian saudaraku, ini contoh buat kita semua. Siapapun kita, apapun agama kita. Dan khususnya saya sampaikan ini kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebetulnya judul vlog yang diambil dari ayat pokok tersebut agak janggal. Mengapa? Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ketulusan dan kata kejujuran mempunyai arti yang sama. Ketulusan itu artinya kesungguhan dan kebersihan, menunjuk pada hati. Atau arti lainnya, kejujuran. Sedangkan kata kejujuran itu artinya sifat yang menunjuk pada keadaan jujur, atau arti lainnya ketulusan yang menunjuk pada hati. Jadi sama saja, bukan? Namun jika kita membaca dari terjemahan bahasa Inggris, artinya itu lebih tegas sesuai dengan teks Ibraninya. Kata ketulusan dari teks Inggrisnya adalah integrity, dan kejujuran dari teks Inggrisnya adalah uprightness. Integrity atau integritas secara sederhana adalah konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian saudara, seseorang bisa dinilai dari apa yang ia katakan, apakah itu sesuai dengan perbuatannya atau tidak. Maka disitulah kita bisa menilai integritas. Saudara, kalau dia berkata A tapi perbuatannya B, maka ia tidak mempunyai integritas. Nah, saudara, ketulusan dan kejujuran ini meskipun dua kata, tetapi secara bergantian artinya sama saja seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia definisikan tadi. Jadi sesungguhnya juga meskipun kita tinjau dari bahasa Ibrani, maka ini merupakan satu kesatuan gitu. Nggak bisa lepas satu dari yang lainnya. Karena kata integritas itu dari bahasa Inggris tadi, kejujuran adalah bagian daripada integritas itu. Jadi salah satu yang menonjol dari integritas seseorang adalah kejujurannya yang dilakukan terus-menerus. Jadi bukan cuma sekali. Karena orang hidup itu bergaul dengan orang lain, maka ia akan dinilai bukan hanya pada satu ketika, tetapi ketika orang ini dinilai, ditinjau kehidupannya dalam kesehariannya, berarti orang akan melihatnya secara berulang-ulang. Konsisten nggak dia? Hari ini ia berkata A,
ia berbuat A, itu baik. Apakah besok, lusa dan seterusnya ia akan konsisten dalam hal itu? Itu yang disebut integritas secara sederhana. Nah, saudara, mari kita maju lagi. Daud berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Kata mengawal dari teks Ibrani artinya melindungi atau memelihara dengan Allah atau atributnya Allah yang menjadi subjek pelindung atau pemelihara itu. Jadi saudara, integritas dan kejujuran merupakan atribut Allah yang diminta Daud dalam doanya. Itu sebabnya dia katakan, sebab aku menanti-nantikan engkau. Dalam doanya ia menantikan agar Tuhan memberikan, mengaruniakan kepadanya ketulusan dan kejujuran itu. Jadi saudaraku, ini adalah sifatnya Allah yang hanya mungkin dapat dipraktekkan oleh Daud kalau Allah mengaruniakannya. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai orang percaya, kita harus sadar kita mencerminkan karakteristik Kristus. Dalam hal ini, ketulusan dan kejujuran. Saudara kasih, integritas dan kejujuran dari Allah yang menjadi bagian hidup Daud itulah yang menjadi kekuatan kasat mata yang membuatnya teguh memimpin Israel selama 40 tahun. Kejujuran Daud di ayat 18 dikatakan di sana terkait juga dengan soal pengakuan dosanya. Jadi Daud bukan hanya menunjukkan kualitas kepemimpinannya dengan integritas yang tinggi, tetapi juga soal kejujuran mengakui kelemahannya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari perbuatan dosa sengaja, tidak sengaja. Atau tidak sengaja maksud saya. Jadi inilah kita dapat pelajari saudaraku dari Daud, Raja Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya harus belajar untuk meminta juga Tuhan mengaruniakan kepada saya ketulusan dan kejujuran sebagaimana Kristus juga mempraktekannya selama ia melayani di bumi. Melayani dengan hati yang tulus, perbuatan-perbuatan yang menyatakan cinta kasih dan kejujuran. Saudara, dalam kesaksian saya yang sederhana saja tentang ketulusan dan kejujuran ini, bukan berarti saya lebih baik dari yang lain, tidak. Ini kesaksian salah satu saja yang saya sampaikan. Saudara, tahun 2015 bulan April saya mengalami kecelakaan hebat yang nyaris merenggut nyawa saya. Kemudian seorang anak Tuhan, ia berkata bahwa setelah saya keluar dari rumah sakit, ia akan membantu pengobatan jalan saya untuk membeli obat-obat saya. Setiap bulannya per tanggal 1 ia akan memberikan Rp1.750.000. Kemudian saya keluar rumah sakit lalu berobat jalan itu. Kemudian saya memberikan laporan apa yang saya beli dengan uangnya, tepat jumlahnya sesuai dengan harga obat-obatan tersebut. Dan dia berkata, Pak, nggak usah seperti itu, Pak. Saya percaya kepada Bapak. Saya bilang sebagai hamba Tuhan, saya bertanggung jawab atas uang yang Anda berikan. Nggak usah, Pak. Oke, kalau Anda percaya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudaraku, 3 bulan kemudian, setelah saya selesai dalam pengobatan itu, saya menelpon dia. Kemudian saya berkata, karena saya sudah tidak berobat lagi, maka Anda tidak usah mengirimkan saya uang lagi untuk itu. Saudara, dia terkejut dan berkata, nggak apa-apa Pak, kalau tidak, saya sudah selesai dalam pengobatan. Anda tidak perlu lagi untuk membiayai saya. Saudaraku, kalau saya pingin uangnya, dia nggak tahu kapan saya selesai berobat. Tetapi bagi saya, di hadapan Tuhan, saya terbuka lebar hidupnya. Orang ini tidak tahu, anak Tuhan ini nggak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang saya lakukan. Saudara, kalau saya mengatakan saya masih membeli obat, toh dia akan terus mentransfer uangnya. Tetapi saya tahu bahwa saya melayani orang ini bukan karena uangnya, bukan karena apa-apanya dia, tapi betul-betul saya dan istri saya melayani dia karena kami melayani dia sejak dia belum menikah, lalu saya menikahkannya. Jadi kami melayani seorang jemaat yang betul-betul kami bertujuan untuk membawa dia
lebih baik hidupnya untuk di hadapan Tuhan. Saudaraku, setahun kemudian dia dan istrinya kemudian bersepakat untuk setiap bulannya memberikan berkat persembahan yang khusus untuk kami. Dan itu sangat menolong, sangat membantu kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai hamba-hamba Tuhan yang tidak menerima gaji, karena sinode kami tidak menetapkan gaji untuk kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangka pendek saya mungkin bisa menipunya dengan tidak berkata jujur soal keuangan. Tetapi saudara, apa yang saya dapatkan hanya dalam 3 bulan dan saya mengatakan cukup, ternyata itu mungkin bagi dia adalah sesuatu yang menunjukkan integritas, ketulusan, dan kejujuran saya sebagai hamba Tuhan. Dan itu yang menggerakkan dia dan istrinya untuk sampai hari ini memberkati kami, termasuk untuk siaran YouTube. Mereka berdualah yang memasang dan membayarkan IndiHome setiap bulan demi tersiarnya firman Tuhan melalui YouTube. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah kesaksian yang mungkin tidak seberapa bagi orang lain, tapi inilah kesaksian saya bagaimana saya belajar sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, untuk hidup tulus dan jujur di dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, kami mau Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan juga di hadapan manusia. Sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang kami imani. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang hanya tahu firman Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan dimulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pekerja, karyawan, sebagai pebisnis, pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Kami mau hidup, melayani, dan bekerja dengan tulus dan jujur, dimulai dari tempat kami berada. Sehingga Tuhan, apapun yang kami hasilkan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, yang mana Tuhan kami dapat menjadi saksinya. Terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau bekerja, kami mau melayani dengan tulus dan jujur, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.